Masalah terbesar kita bukan lagi kekurangan harta, bukan kurang ilmu, bukan kurang kekuatan, tetapi perhatian yang kehilangan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Surat Al-Quraisy berada setelah Al-Fil. Mengapa setelah Allah menghancurkan pasukan bergajah, Allah tidak langsung berbicara tentang Ka'bah, tapi mengapa justru Allah berbicara tentang kaum Quraisy, yaitu tentang kebiasaannya ya, melakukan perjalanan ke musim dingin dan musim panas. Apakah ini hanya kisah berdagangan, atau ada perjalanan lain yang sedang Allah ajarkan kepada kita? Allah berfirman, li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Jadi kebiasaan dulu orang-orang Quraisynya. Kemudian nanti di ayat keduanya, ilafihim rihlatash syita'i was-shaif, kebiasaan mereka melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas. Kebiasaannya ada dua di sini. Yang pertama mengarah kepada kebiasaan kaum Quraisy itu sendiri. Yang kedua mengarah kepada kebiasaan mereka melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas. Ini apa hikmahnya coba? Jadi yang pertama dulu, kebiasaan pertama dulu, li'ilafi Quraisy. Ilaf, makna Arab klasik yang mau dibangun adalah terbiasa, merasa akrab, merasa nyaman, melekat karena sering diulang. Jadi li'ilafi Quraisy. Jadi di sini Allah tidak sedang berbicara tentang satu perjalanan dulu, tapi tentang Quraisynya dulu, yaitu tentang kebiasaan, tentang sesuatu yang dilakukan terus-menerus hingga menjadi otomatis. Kalau kita renungkan di ayat dirinya ya, simboliknya ya, bukankah hidup kita juga dipenuhi kebiasaan? Bangun tidur, langsung melihat ponsel. Sedikit masalah, langsung cemas. Sedikit dipuji, langsung senang. Sedikit dikritik, langsung marah. Tanpa sadar, perhatian kita memiliki jalur-jalur yang sudah terbentuk. Otomatis, ia berjalan sendiri. Coba di pagi hari kita bangun, tema-temanya itu-itu aja. Jalanan macet enggak, nanti kerjaan gini-gini. Kadang tema masa lalu, luka-luka batin kita yang kita masih belum menerima. Atau mungkin tema masa depan, rencana lah, ingin liburan lah, apalah. Intinya adalah kebiasaan. Lalu ayat keduanya, ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Jadi kebiasaan pertama adalah mereka di kesehariannya. Kebiasaan kedua adalah mereka melakukan perjalanan musim dingin dan musim panas. Rihlah, jadi makna klasiknya adalah perjalanan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi yang ditekankan bukan tempatnya, tapi perpindahannya. Kalau kita renungkan, bukankah perhatian kita juga selalu melakukan perjalanan? Sebentar ke masa lalu, sebentar ke masa depan, sebentar kepada pujian, sebentar kepada ketakutan, sebentar kepada luka-luka batin. Perhatian tidak pernah benar-benar diam.
Lalu mengapa Allah menyebut musim dingin dan musim panas? Kalau kita renungkan, musim dingin bisa mengingatkan kita kepada tubuh. Saat dingin, perhatian mudah kembali kepada tubuh. Kita merasakan napas, kita merasakan kulit, kita merasakan dinginnya udara. Sedangkan musim panas mengingatkan kita kepada pikiran kita. Saat panas, pikiran lebih mudah gelisah, mengajak kita lebih mudah marah, dan pikiran juga terombang-ambing ke masa depan, masa lalu. Intinya adalah perhatian kita terus bergerak, selalu mengembara, kadang kepada tubuh, kadang kepada pikiran, kadang kepada dunia, kadang kepada dirinya sendiri. Kalau perhatian terus mengembara, bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mengenal dirinya? Mungkin itulah pada ayat berikutnya, ya, ayat 3-nya Allah berbicara tentang mengajak perhatian itu untuk pulang. Kalau perhatian terus berjalan, terus mengejar, terus berpindah, lalu di manakah rumahnya? Mengapa Allah tidak berkata sembahlah aku, tetapi justru berkata falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah Rabb rumah ini. Apa yang dimaksud dengan rumah ini? Itulah yang harusnya kita pertanyakan. Ada hadis mengatakan qalbul mukmin baitullah. Kalbunya orang mukmin itu bait Allah. Tapi kalau kita mau renungi dalam lagi, teman-teman, qalbul mukmin di sini bukan berarti orang-orang yang beriman, tapi sifat Allah al-mukmin yang terpancar dalam diri kita sebenarnya mengarahnya kepada ruh, kepada kesadaran. Artinya adalah kolbu yang menghadap kepada kesadaran. Kita sudah mundur sebagai penyaksi, kita sudah berjarak dengan pikiran, perasaan, emosi. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kita sudah sadar kepada Allah. Kolbu itulah rumah Allah, baitullah. Jadi falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Rabb rumah ini. Di sini Allah sudah tidak lagi berbicara tentang kebiasaan, tentang perjalanan, perhatian yang selalu mengembara, baik musim dingin, musim panas. Allah tiba-tiba berkata, maka fal ya'budu, seolah seluruh perjalanan tadi mempunyai tujuan. Ya'budu berasal dari akar kata abad. Itu bisa berarti tunduk, mengabdi, merendahkan diri, berjalan pada jalan yang telah diratakan. Kata abd, hamba, juga berasal dari akar kata yang sama. Menariknya dalam bahasa Arab klasik, jalan yang sering dilalui hingga menjadi rata juga disebut dari akar kata yang sama, abad. Mengapa? Karena sesuatu yang terus dilakukan itu menjadi kebiasaan. Bukankah tadi ayat pertama juga berbicara tentang kebiasaan? Sekarang Allah berkata, jangan biarkan perhatianmu dibentuk oleh kebiasaan duniamu. Biarkan ia dibentuk oleh penghambaan kepada Allah, Rabb,
yang memelihara, menumbuhkan, mendidik sedikit demi sedikit, menyempurnakan. Allah tidak terburu-buru. Al-Bait itu makna Arab klasiknya bisa berarti rumah, tempat kembali, tempat menetap, tempat bermalam. Jadi rumah bukan tempat berjalan, rumah adalah tempat pulang. Jadi ayat 1, 2, bukankah seluruh ayat sebelumnya berbicara tentang perjalanan? Nah, sekarang Allah berbicara tentang rumah. Seolah Allah berkata gini, perhatian kita boleh berjalan, tetapi jangan lupa, ia mempunyai rumah. Dan sebagai renungan, selama ini perhatian kita tinggal di mana? Di pujian atau di harta, di ketakutan, di masa lalu atau di masa depan? Setiap hari berpindah rumah. Padahal Allah berkata, sembahlah Rabb rumah ini. Seolah perhatian kita punya rumah yang sejati. Jadi di surat Al-Fil Allah menghancurkan kait ego, strategi ego. Tetapi setelah ego runtuh, perhatian belum tentu pulang. Ia masih bisa mengembara ke harta lagi, ke pujian lagi, jabatan lagi. Nah, pada surat Al-Quraisy Allah tidak berkata berjalanlah lagi, tapi berkata sembahlah Rabb rumah ini. Karena setelah perhatian dibebaskan, ia harus menemukan rumahnya. Kalau tidak, ia hanya akan berpindah dari satu keterikatan ke keterikatan yang lain. Jadi, selama ini kita mengira masalah kita adalah harta, ilmu, kedudukan, luka-luka batin, ego, keakuan. Padahal masalah terdalam manusia adalah perhatian yang kehilangan rumah. Dan Allah dengan kelembutannya mengajak perhatian itu untuk pulang. Falyabudu rabb hadzal bait. Kemudian alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dialah yang telah memberi mereka makan ketika lapar dan memberi mereka rasa aman dari ketakutan. Setelah Allah berkata sembahlah Rabb rumah ini, pertanyaannya mengapa? Mengapa perhatian harus pulang? Mengapa Allah tidak membiarkan perhatian terus berjalan? Jawabannya ada pada ayat ini. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dialah yang telah memberi mereka makan ketika lapar dan memberi mereka rasa aman dari ketakutan. Jadi ta'ama makna klasiknya adalah memberi makan, memberi kecukupan, menghilangkan lapar. Bukan sekedar memberi makanan, tapi menghilangkan rasa kekurangan. Lapar, kekurangan, atau juga kebutuhan yang mendesak. Jadi kalau kita renungkan, kita ini bukan hanya lapar makanan loh, simboliknya. Kita lapar dipuji, kita lapar dicintai, kita lapar diterima, kita lapar dihargai, kita lapar merasa berarti. Karena lapar itulah perhatian terus keluar. Hari ini mengejar harta, besok mengejar pujian, lusa mengejar pengakuan, tidak pernah selesai. Kalau lapar membuat kita mengejar, maka khauf, takut,
khawatir membuat kita mempertahankan. Kita takut miskin, takut gagal, takut ditolak, takut kehilangan. Bukankah dua hal ini yang paling sering membawa perhatian kita pergi? Coba perhatikan, satu hari saja, berapa kali perhatian kita pergi karena ingin sesuatu, dan berapa kali perhatian kita pergi karena takut sesuatu. Hampir seluruh hidup kita berputar di dua hal ini, lapar dan takut. Tetapi Allah berkata, akulah yang memberi makan, dan akulah yang memberi rasa aman. Seolah Allah berkata, apa yang selama ini kamu cari di luar sebenarnya berasal dariku. Jangan lagi mencari rumahmu pada dunia, pada di luar dirimu. Pulanglah kepada Rabb rumah ini, karena hanya Dia yang benar-benar mengenyangkan laparmu, dan hanya Dia yang benar-benar menenangkan ketakutanmu. Jadi di surat Al-Quraisy Allah menunjukkan mengapa perhatian itu selalu pergi, karena lapar dan takut. Selama dua hal ini menguasai hati kita, perhatian akan terus menjadi seperti burung yang terbang kemana-mana. Tetapi ketika hati mulai percaya bahwa Allah adalah Ar-Razzaq dan Allah adalah Al-Mu'min, burung-burung itu mulai pulang. Perhatian kita mulai menemukan tempat kembali. Masalah terbesar kita bukan lagi kekurangan harta, bukan kurang ilmu, bukan kurang kekuatan, tetapi perhatian yang kehilangan rumah. Perhatian yang selalu mengembara. Perhatian yang terus dikejar oleh lapar dan terus dikejar oleh ketakutan. Maka setelah Allah menghancurkan kesombongan dalam surat Al-Fil, Allah mengajak kita pulang dalam surat Al-Quraisy, pulang kepada Rabb rumah ini. Karena hanya di sana lapar menemukan kecukupannya, takut menemukan ketenangannya, dan perhatian menemukan rumahnya. Jika di surat At-Takatsur perhatian kita selalu mengarah keluar, mengarah ke kompetisi, banyak-banyakan, bangga-banggaan, maka ditutup dengan tamparan keras. Engkau akan ditanya tentang nikmat. Kenapa perhatian kita tidak mengarah kepada nikmat yang sudah ada? Kemudian di Al-Asr kita diperingatkan sesekali, jika perhatian kita keluar terus, waktu kita akan mengalami kerugian. Akan tetapi di Al-Humazah kita masih kompetisi, kita masih banyak-banyakan, sehingga kita bisa tega untuk mengumpat dan mencela, mengorek kejelekan orang lain. Kita mengumpulkan dan menghitung-hitung baik harta ataupun apapun yang menjadi sandaran. Perhatian kita fokus bagaimana agar kita menang kompetisi. Perhatian kita fokus membangun nilai diri dengan
dengan menghitung-hitung yang kita kumpulkan. Sedangkan di Al-Fil, ketika perhatian kita mulai hidup, perhatian kita mulai membawa batu-batu akal yang selama ini sebenarnya tahu bahwa itu salah, itu nggak kekal. Perhatian berbondong-bondong membawa batu dari akal yang tahu, pengalaman, melihat, mendengar, tapi selama ini tertutupi suaranya oleh ego. Dan ketika burung perhatian diutus oleh Rob untuk menghancurkan ashabil fil, sahib pasukan ego yang dipimpin oleh Abraha, keakuan agar kita perhatiannya bersandar kepada selain Allah. Ketika perhatian yang selama ini kita bersandar kepada ego dan sandaran ego, kepada harta, jabatan, kepada keakuan, lalu setelah itu kemana perhatian harus pulang? Maka di Al-Quraisy inilah tempat perhatian kita pulang, menjadi penyaksi, sehingga kita berjarak dengan pikiran, perasaan, emosi, luka-luka, sehingga kita tahu polanya. Sehingga dari situlah ketika kita pulang ke rumah, tempat kembali yang aman, nyaman, berjarak dengan pikiran, perasaan, emosi, memori, luka batin. Bukankah keadaan batin kita tenang, damai, meskipun masalah belum selesai, tetapi dari ketenangan, kedamaian yang kita pancarkan, bukankah itu akan menarik kedamaian, ketenangan yang sama di luar batin kita? Rabb begitu tahu apa yang dipancarkan oleh batin kita. Ketika kita pulang ke rumah Rabb, ketenangan, kedamaian bisa kita rasakan, bisa kita pancarkan, maka dia akan menarik realita di luar batin kita, menunjukkan yang sama, membuat kita damai, tenang. Sistem akan mendatangkan orang-orang, mendatangkan keadaan-keadaan yang membuat kita tenang, damai. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.